Kita tanya dulu keluarga sakinah itu siapa? Keluarga sakinah itu adalah pertama ketika kita berdoa di surat Al-Fatihah. Kita kan baca Fatihah tuh setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pengurus Masjid Raudhatul Jannah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saya masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim ke Masjid Raudhatul Jannah. Masjid ini dulu mushola kecil, dindingnya dari triplek. Saya dulu bersama teman-teman awal-awal masih sering mondar-mandir di sini. Cuma karena sudah tua, wis tua, jadi udah nggak kenal, ya. Dan anak saya ini, saya sering mondar-mandir sini lewat. Saya juga sering sholat duhur di sini. Kalau dia waktu itu di Pondok Nurul Ilmi, ini alumni pertama, ya. Jadi sering saya sholat zuhur, sholat asar. Sekali lagi saya bukan untuk memberikan tausiah dan materi tentang yang keren-keren itu. Sekali lagi saya silaturahim dengan jamaah Masjid Raudhatul Jannah. Ya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Jadi anak saya 7 sudah berkeluarga 3. Dari yang pertama itu masih kecil. Nah, sekarang anak saya yang pertama sudah 3 anaknya, yang kedua 3 anaknya, yang ketiga 1 anaknya, keempat, kelima, keenam, ketujuhnya 2 masih di Gontor, 2-nya sudah pulang dari Gontor, dan ini salah satu jebolan Gontor juga nih, Ahmad Kausar Fatin. Jadi saya loyalis Gontor, karena 7 anak saya semuanya di Gontor, semuanya minum air Gontor, ya. Jadi karena anak 7 sering keluar mundar-mandir, makanya jadi jarang ketemu dengan bapak-bapak, khususnya di sholat maghrib dan isya serta subuh. Saya dengan Pak Imron, loh siapa ini Pak Imron ini kok pakai ngundang-undang segala, saya sering ke situ kok. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bicara keluarga sakinah adalah bicara yang sangat keren. Tema yang sangat luar biasa, besar. Tidak mungkin disampaikan dalam waktu cuma 30 menit. Nah, keluarga sakinah itu siapa sih?
Kita tanya dulu keluarga sakinah itu siapa? Keluarga sakinah itu adalah pertama ketika kita berdoa di surat Al-Fatihah. Kita kan baca Fatihah tuh setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan yang on the track, di atas rel yang tidak keluar. Kayak apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa kita setiap kita membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Itu yang wajib, yang sunnah nggak kehitung. Kenapa? Karena memang tiap hari godaan banyak benar, Pak. Kalau enggak kita bisa kepleset. Orang ahli hukum sudah bergelar profesor, kepleset. Orang luar biasa bintangnya di sini nempel, kepleset. Kan sudah sangat terhormat. Soalnya sholatnya kadang-kadang entar baik, kata orang Citayam mah, entar dulu dah, kan beresin aja rapat. Rapat itu justru dipandu oleh sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang tidak buat saya terpleset. Malu sama bini, malu nggak Pak? Malu, mana udah punya cucu kepleset, malu benar kita. Lah cucu apabila kata ngomong apa nanti cucu? Anak-anak, lu bapak saya udah tua tuh, udah berubah, pasti reseh. Kan malu kita. Makanya jangan tinggalkan Al-Fatihah, artinya jangan tinggalkan sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar, yang tidak membuat kami malu, yang tidak membuat kami sakit, yang tidak membuat kami kecewa, anak-anak kecewa, istri kecewa, keluarga pada marah, tetangga rasain loh. Begitu kata tetangga, emang sebel tetangga sama kita. Ya, sebel ya, sebel apa? Ya belagu kita. Rasain lo. Nah, disitulah nanti kelihatan yang namanya keluarga sakinah itu siapa. Ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa? Minan nabiyyin. Ini adalah teladan keluarga sakinah. Wasiddiqin. Yang kedua adalah orang keluarga sakinah, orang yang jujur, Pak. Kan harus menikmati di akhir hayat pensiunnya. Jangan jabatan yang begitu tinggi, duit begitu banyak, rumah gede banget, kolam renang ada 3, taman di mana-mana. Ya harus malu. Ini adalah wasiddiqin, orang yang jujur. Berusaha jujur, Pak, kita. Nah, dengan ihdinas siratal mustaqim insyaallah enggak kepleset, Pak. Di mana saja kita mau ke Jerman, mau ke Perancis, mau ke Thailand, yang banyak dagangan di Thailand, kita turun di bandara, tuh banyak tuh perempuan dipajang, tinggal lihat TV-nya, yang ini keluar. Tapi tidak, kita siddiqin, jujur, jaga harga diri, harga keluarga dan anak-anak. Bapaknya kemana? Lagi keluar negeri. Alhamdulillah. Si bapak ini adalah siratal mustaqim, berada di jalan yang benar dan lurus. Ini orang-orang yang sakinah. Keluarga sakinah itu para nabi dan rasul. Yang kedua adalah siddiqin, orang-orang yang jujur. Nah, kita masih diberikan kesempatan untuk istighfar, untuk tasbih, untuk hamdalah, untuk takbir, untuk tahlil, supaya dosa-dosa kemarin yang sempat tidak jujur hapus, Pak, terhapus. Karena alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu tamlaul mizan, pahalanya memberatkan timbangan amal baik kita. Kalau amal baiknya belum masih sedikit, dosanya banyak, menghapus dosa-dosa kita. Jadi terus tadinya dienteng benar amal baik kita, kan emang jujur kita, amal baik kita dikit benar, emang banyak dikit.
Sedikit benar. Ini 30 tahun loh masjid ini. Iya Pak, udah 30 tahun saya kesini dulu. Jadi setelah 30 tahun baru ketemu lagi nih. Ya walaupun ketemu dalam sesaat, siapa lo? Begitu. Ya, saya salat, paling jabatan dengan kiri kanan saya, terus keluar. 30 tahun. Kayaknya baru kemarin. Mananya dunia bentar benar. Nah, ihdinas siratal mustaqim ini pertama ya, kita ingin punya jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang memang hidupnya sakinah. Sakinah benar ya, Nabi dan Rasul. Nah, dari situ terus kita baca sejarah Nabi dan Rasul supaya kita bisa meniru. Profesinya beragam, tugasnya semua sama. Ngapa? Amar ma'ruf nahi munkar, profesinya berbeda-beda. Nabi Daud urusan pesawat tuh Pak, Nabi Daud Pak. Nabi Daud makan besi nggak pakai dilas, potong-potong dengan tangannya. Begitu. Subhanallah, pelaut siapa? Tangguh, Nabi Nuh alaihissalam. Kapalnya keren bener. Ya, masya Allah. Desainer siapa? Nabi Idris alaihissalam. Tapi tugasnya sama, amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana ada kemungkaran, ingetin. Nah, ulama, kiai, para habaib ketika ingatkan para pejabat, bukan mau dia jadi presiden, Pak, nggak mau dia jadi presiden, nggak mau jadi menteri, dia nggak mau jadi lurah, kagak mau. Ngapa sih jadi lurah? Orang ustadz mau jadi lurah gimana sih? Udah ustadz mah di masjid dan sholat gitu. Cuma mengingatkan para lurah, para camat, para bupati dan wali kota, para gubernur dan sampai dengan presiden. Anda biar husnul khotimah. Kan kalau namanya presiden tunjangan udah banyak bener ya Pak. Menteri banyak tungganya, kok sampai harus namanya buruk di akhir hayatnya, di akhir jabatannya. Jadi dengan ihdinas siratal mustaqim, makanya di samping istana dibangunkan sebuah masjid. Masjid. Biar presiden pembantunya semua sholat di situ. Ihdinas siratal mustaqim, biar kagak kepleset. Kalau kepleset kan masya Allah. Lah kalau di tanah rata kepleset, kalau jurang serem bener. Ya. Nah, jalanan itu kan nggak selalu tanah rata. Ada yang jurang. Wah, kalau kepleset situ, di bawahnya ular, di bawahnya kalajengking, di balanya binatang buas. Wih, habis kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua siddiqin, jujur. Itu keluarga sakinah. Pokoknya kalau jujur tidur nyenyak deh. Nggak percaya, ayo kita buktikan. Ada ibu-ibu ke pasar, ke toko emas, lihat-lihat, beli 10 biji, di gelangnya pasang, sebelah kiri dipasang. Ada temannya, apa kabar? Bunyi dong prank begitu. Coba kalau dia masuk ke toko emas, ya lihat orang yang dagang maleng dikit, diambil satu set, jalan. Gimana jalannya? Gelisahnya bukan main, takutnya bukan main, takut ketahuan, takut kelihatan ada CCTV dan macam-macam. Tapi kalau halal, mantap, tenang, tidur nyenyak, makan enak. Itu yang namanya sakinah. Biar rumahnya gede, duitnya banyak, keren ini dan itu, tapi dosa terus mengganggu batinnya. Apa dosa? Al ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyat tali alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang membuat galau dan gelisah, tidak pernah bisa nyaman, dan Anda tidak senang kalau terpublikasi, marah, wartawan dipanggil, bahkan sampai ada yang dibunuh wartawan gara-gara mempublikasi kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang punya jabatan tinggi. Kenapa? Dia takut, gelisah, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sampai rumahnya yang sudah begitu besar, di taman yang begitu indah, masih nggak bisa tidur, cari hotel berbintang 5, terus cari lagi obat yang bisa menangkan tidurnya, makin jauh kegelisahan terus mewarnai hidupnya. Makanya wasiddiqin, ayo Pak, kita terus berdoa biar dulu kita ada dosa, kita jujur sama istri, jujur sama anak-anak. Itu contoh-contoh keluarga sakinah. Masya Allah ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, luar biasa, dahsyat ya. Setelah wasidikin wasyuhada
syuhada ini adalah orang-orang yang punya hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Karena orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang berjuang untuk hal itu, sampai ibu-ibu tuh kalau dia meninggal melahirkan anak tuh dapat pahala mati syahid. Dia nggak mati alias tidak diwafatkan oleh Allah, lahir anaknya itu sehat walafiat dan segernya bukan main. Tanya ibu habis melahirkan, waktu mau melahirkan sakit, begitu bayi keluar nggak sakit lagi kan, malah yang ada seneng bener, gembira bener. Itu tenang jiwanya, sakinah. Nah ini wasyuhada adalah orang-orang yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Negara ini harus kuat. Negara ini harus punya senjata yang modern dan canggih, di samping tentaranya yang profesional. Kalau tentaranya tidak kuat, maknanya lemah, maka yang negara kuat akan makan kita. Jadi tentaranya berani mati, kemudian senjatanya modern, makanya mereka takut. Dan kalau kita takut mereka, habis kita dipencetin. Kalau kita berani, ya unsur berani itu apa? Unsur berani tadi latihan, ya latihan perangnya cukup, senjatanya modern dan canggih. Nah itu unsur jadi beraninya. Lah kita bagaimana mau berani punya selepetan doang? Ya kalau padul ulama kita, para kiai, para santri punya keberanian yang luar biasa dengan bambu runcing. Apa sekarang pada kagak sholat bocah? Susah, nggak berani, nggak pernah wiridan anak-anak, nggak pernah zikiran, nggak pernah hiziban, nggak pernah ratiban, nggak pernah maksuratan pagi-pagi bang, nggak ada yang nggak anak muda nggak hari ini. Ini kan hari Minggu ini, hari Ahad pun nggak ada anak muda. Yang ada nih usia udah yatim piatu. Hah? Oh iya, udah yatim piatu semua ini rata-rata. Paling tidak ya yatim dah, bapak udah pada nggak ada, masih ada orang tua pak. Kayaknya Pak Imran, ayah dan ibu masih ada Pak Imran. Dua-duanya udah nggak ada, udah yatim piatu. Mananya deket bener kita, udah nggak ada lagi di depan kita, nggak ada yang ngalangin kita lagi. Malaikat Israel tinggal datang doang. Mau apa? Dan kalau nggak jujur, mau bagaimana? Pertanyaannya di malam barzah, di alam kubur, dahsyat. Nah keluarga sakinah itu adalah tadi yang perlu kita kenal, para nabi dan rasul, kemudian para siddiqin, orang-orang yang jujur, sekedar bener lah, udah jabatan tinggi, tunjangan banyak, fasilitas ada, ya fasilitas tunjang kesehatan segala macam, dan amanah, jujur, enak bener, dihormati, ditulislah sebagai pahlawan. Kalau enggak, wah gawat ini. Wasyuhada. Nah sekarang orang-orang yang berjuang menegakkan haknya, mau memperjuangkan haknya, ya Ustaz kita tadi ngimamin kan ada doa tuh Pak, kunut nazilah buat siapa? Saudara-saudara kita di Palestina, dia berjuang untuk kemerdekaan negaranya. Bu, ya kita ada yang tidak mau dukung, yang nggak dukung jangan sinis, ngapa jangan nyinyir, dukung kagak nyinyir ini mah. Paling jangan komentar kayak wartawan keren gitu ya. Komentator, ya Allah udah kagak bantu ente, doain kagak, ya ini masya Allah malah nyala-nyalakan mereka itu berjuang untuk mengambil haknya yang diambil dicuri oleh orang. Kayak kita dulu para pejuang kita kan, kita berjuang untuk punya negara kesatuan Republik Indonesia, berjuang Pak. Banyak yang pada mati. Itu di Citaim ada 2 bendungan. Bendungan dekat stasiun, bendungan lagi yang di Permata Depok. Itu pada zaman kakek saya muda, nggak ada yang mau makan ikan dari situ. Kenapa Pak? Tahu Pak sebabnya? Mayat bergelempangan pada ngambang di situ, habis ditembak dibuang oleh Belanda di situ. Itu ke jalanan pinggir rel, itu kan jalanan orang Belanda. Pakai kuda ngontrol sungai. Rel kereta api memang dia yang bangun, jalanan dia yang bangun waktu itu, termasuk sungai pun dia yang bangun, damnya itu bangunan dia. Cuman sekarang pada grodol, kagak dirawatin,
Di pinggir kali zaman Belanda ada yang nanam pohon berat, ditembak langsung orangnya. Kereta api dari Bogor sampai Jakarta ada pagarnya Pak, ada yang sempat nyebrangkan kerbau ditembak. Dari sekarang sampah gunung di pinggir kali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah merdeka kan harus ditata dengan baik. Ya Allah, kita kadang sedih. Padahal al-gumamatu zahabun, kata orang Jepang. Al-gumamatu zahabun, sampah itu emas Bu, sampah itu emas Pak, cuman dikelola dari rumah sudah diatur sedemikian rupa. Saya pernah ngomong dengan Pak Agus sama Pak Imran, saya bilang Rawa Panjang jadikan kelurahan desa yang percontohan, sampahnya dikelola, itu setiap rumah kasih tempat sampah organik dan non organik. Setiap rumah kasih pot ember bekas kayak yang pada pecah, tanamin tomat, tanamin cabai, tanamin macam-macam. Kan nggak ada cabai mahal nantinya Bu. Lah bagaimana tidak mahal? Cabai kagak ditanam ya mahal lah. Dua tanam 10 dua pohon aja cabai rawit kagak habis-habis. Begitu. Nah, kenapa di Jepang tuh rumah sampah lebih keren daripada hotel, Pak? Di depannya mau cantik bener, pohon rindang dan rapi. Kenapa? Masya Allah, itu sampah. Nah, kita sampah dibuat di kali. Saya pikir orang lagi nenteng apa di motor, Pak? Di motor, begitu dat pikiran, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini wasyuhada wassalihin. Wasyuhada, sekarang orang-orang berjuang untuk mengambil haknya dibilang teroris, dibilang radikal, dibilang orang-orang keras. Enggak lah. Kita dulu waktu berjuang memerdekakan bangsa dan negara dari penjajah Belanda, Jepang dan seterusnya, apa kita mau dibilang radikal gitu? Mbah kita kemarin yang berjuang angkat senjata bilang nih mbah radikal nih, mbah teroris nih. Nggak begitu dong persepsinya. Kita kan punya undang-undang dasar 45, UUD 45. Mukaddimahnya penjajah itu harus dihapuskan dari permukaan bumi. Nah, dia ngambil jajah negara orang. Nah, kita makanya berjuang, kita merdekakan dari para penjajah. Pulang lo sono punya negara lo. Nama negara gue lo ambilin pojok-pojokannya. Sekarang pada datang lagi ke pojok-pojokan negara kita. Ya, di daerah-daerah pertambangan pada nyelip tuh orang. Kita agak kebagian. Itu penjajah, Pak. Pokoknya kalau dia ngambil manfaat kita tidak dibagi, dia bagi sampah doang, itu penjajah. Bukan tidak boleh orang asing di sini, boleh, tapi proporsional dong. Masa kita dikasih sampah, mereka ambil emas, limbah dibuang di sini, daging dibawa pulang, kotoran ayamnya, kemudian bulu ayam dilempar di kebun kita, kan musibah namanya. Ya, di sini dahsyat. Jadi itu orang-orang yang sakinah tadi adalah orang-orang yang syuhada. Nah, jangan mereka, makanya bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, cerita dari para teman yang turun ke lapangan, para wartawan menyaksikan para orang yang mati syahid memperjuangkan haknya, itu aromanya bukan main. Bau misik, bau kasturi, bau wangi. Dan bukan cerita yang dibuat-buat. 30 tahun setelah syuhada Uhud meninggal, terjadi banjir besar, kuburannya tergerus air, bajunya itu masih basah dengan darah yang sudah 30 tahun. Orang-orang yang para syuhada Uhud tuh, perang Uhud, ya, itu kan dimakamkan di satu tempat ya. Bapak-bapak udah umroh semua sama haji, Pak mesti mampir. Nah, di situ dulu bukan di situ aslinya, apa dipindahkan itu, aslinya dekat dengan saluran air itu. Tergerus air, hujan besar, itu pada keluar kaki dan tangan, baju kelihatan, itu darah masih basah. Dahsyat. Bayangkan 30 tahun darah tidak kering dan tetap basah dan wangi, Pak. Nah, itu para syuhada kan seneng bener itu, bahagia bener tuh, tentram bener tuh hidup kalau gitu. Cuman kan tadi, lah masa kita berjuang mengusir penjajah Belanda, Jepang kita dibilang teroris, dia bilang kita teroris. Ya kalau kita mau bukan lah, kita pejuang. Apalagi kita bicaranya adalah bicara agama dan negara. Karena negara dan agama tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dipisah.
Jangan dipisah. Ini urusan negara, jangan negara agama. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kalau bukan dengan nilai agama tidak pernah bisa merdeka Indonesia. Kenapa? Para ulama bilang sama para santri, bismillah, kita berjuang demi Allah untuk memerdekakan negara kita. Tidak akan pernah mati kita. Tidak akan pernah mati kita kalau belum waktunya mati. Makanya zikir dia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Terus yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang matikan. Itu sebuah mental yang dibangun pagi-pagi dan sore. Pagi wiridan, baca itu 10 kali. Zikiran, hiziban, pratiban, masuratan. Nama doang beda-beda, isinya mah eta-eta kene, sarua ketel Pak. Ulah pada ribut aku. Gara-gara nama beda. Lu ratiban, gua mau zikiran. Beda nih. Ya Allah, beda nama doang, isinya mah duren juga. Ya, duren juga isinya mah. Itu kan racikan-racikan senjata yang dibuat oleh para ulama. Kan itu kumpulan doa. Kumpulan doa apa? Doa itu apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Tinggal siapa yang racik, tinggal siapa yang buat, yang rakit siapa? Lah senjata buatan Jerman kan intinya sama. Rakitan dan mereknya kadang-kadang ditulis beda. Terus yang berikutnya, setelah kita harus tahu siapa orang-orang yang sakinah, orang-orang yang tentram, tenang, ya, hidupnya adalah wassalihin, orang-orang yang pada soleh. Soleh itu orang-orang yang benar. Nah, untuk bisa menjadi keluarga sakinah, kita harus mengenal orang-orang yang hidupnya sakinah. Sakinah sekali lagi, tenang, tentram, aman, adem, ayem, mantap dah. Ya tadi emas 10 biji ibu, 10 gelang 10 biji emang halal. Ya tenang. Kalau haram, ya gelisah. Silakan lah, kalau nggak percaya bapak, ibu coba aja nanti ke pasar ya bu. Beli emas 10 biji, bapak anterin pak. Beli emas gelang 10 biji, wah ibu ketawa aja dia. Ada temannya lagi kagak jelas-jelas, sih panggil, kemana ente? Tangannya diangkat tinggi-tinggi. Itu senang itu. Ya, tapi kalau mencuri satu keping saja tidak akan pernah bisa tenang. Makanya mereka silakan lah, kalau nggak percaya ambil duit rakyat. Ambillah tuh silakan. Kita mah kagak ngotot-ngotot amat. Tapi ente tidak akan pernah bisa nyenyak hidupnya. Gak percaya silakan aja. Kita sama-sama mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, minum Pak, tegang amat romannya. Bismillah. Kalau saya mau ngomong suka begitu, mohon maaf. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi orang-orang yang hidupnya sakinah itu kita kenali, sehingga nanti kita bisa meniru apa sih yang dikerjakan para nabi dan rasul. Usaha apa sih yang mereka wujudkan? Nabi semuanya punya usaha loh Pak. Nabi kita Muhammad SAW usahanya luar biasa. Di usia dini beternak kambing dan onta di tengah padang pasir. Karena ya kita Indonesia 17.510 tidak ada pulau kambing dan pulau sapi. Aneh kan yang mau dibuat pulau komodo, emang kita makan daging komodo apa? Jangan dibuat lagi, itu mah biar hidup liar aja. Buat pulau sapi 2 pulau, udah kita nanti ekspor sapi. Lah masih daging dia impor aja kan lucu. Punya pulau banyak banget. Sultan Hasan Al-Bolkiah tidak punya pulau seperti kita, titik negaranya. Dia beli pulau di New Zealand 2 pulau. Ya beli, bahasanya kenapa beli? Karena ngontraknya 200 tahun, 2 pulau dikontrak di New Zealand 200 tahun oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah. Ngapain itu, buat apa? Buat pelihara sapi. Supaya orang Brunei semuanya gizinya tinggi. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat dalam jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat ditunya dengan gizi yang tinggi. Lah makanya ikan tembang asin dulu pada gatal bocah. Iya, teri mulai pada gatal. Subhanallah. Nah itu Sultan Hasan Al-Bolkiah itu beli pulau. Lah kita mau pulau kan bejibun. Banyak banget pulau, belum sebaik yang kosong. Malah diambilin orang pulau kita.
Iya, di Manggarai sono ada satu kawasan yang kelola orang Belanda. Gak boleh masuk ke situ kita. No, di Sumatera ujung, gak boleh masuk. Siapa yang kelola? Orang asing mananya dia kuasai kita punya pulau. Dijajah kalau bahasa lain mah. Ya, begitu. Musibah kita. Nah, Nabi ini di bahasa jajarannya. Cuman bocah kan sekarang, kalau sama saya dulu di SMP Pak, Kopingho. Saya ingat Kopingho kan? Yaitu Kopingho ada toko, ada warungnya di setiap stasiun. Stasiun Depok Lama ada toko buku, komik, dan itu laris benar. Sewa kita. Kopingho ada. Subhanallah, luar biasa. Nah, anak-anak kita dibacakan, diceritakan sirah nabawiyah, cerita para nabi dan rasul, sehingga nanti masing-masing bisa meniru dan mengambil profesi masing-masing. Tugasnya sama, dimanapun berada, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tadi kalau urusan besi, ya tanya Nabi Daud, gimana ceritanya kalau besi bisa dibelokin dengan tangannya? Dan surat di Al-Quran yang paling keren itu surat Al-Hadid. Mohon maaf saya tidak alergi dengan Yasin. Tiap malam Jumat saya baca. Ketika saya kumpul-kumpul baca Yasin. Tapi Quran itu kan ada surat Al-Hadid, surat besi. Baca surat besi. Sehingga orang Jerman, orang Prancis, orang Amerika, orang Jepang baca besi tiap detik. Makanya kita punya orang Korea tuh. Ini jual ini orang kayak berapa ons ini Pak Imran? Ada berapa on? Kan sekilo ini? Berapa kilo ini? Ada 1 on, 2 on, 3 on ada. Katakan 3 on. Ini berapa harganya? 15 juta Pak. 3 on besi 15 juta. Emang apa ini? Kayu jati? Lebuhukan? Pakai bunyi. Wa anzalnal hadida fi ba'sun syadid wa manafi'un linnas. Kami turunkan besi, di dalamnya ada kekuatan raksasa dan seabrek-abrek manfaatnya. Nah, ini besi. Ya, kalau orang Korea jual besi 1,5 kilo, ya 5 on itu adalah 15 juta. Kita jual besi 1 kilo cuma 3.000 perak. Besi karatan. Jadi luar biasa dahsyatnya. Ya, kita cuman sekali lagi memang bagaimana berperang. Kalau sekarang perang fisik ya kayak di Palestina itu sedang Masya Allah. Kita perang ideologi, perang adat dan tradisi, perang budaya. Nah itu perang itu lebih berat daripada perang. Kalau perang ini perang fisik pada ketakutan mereka. Nah cuman perang budaya lewat televisi, lewat medsos. Anak-anak kita sekarang, Bapak perhatikan anak-anak. Kalau jalan nunduk aja. Iya. Kalau duduk lama nunduk aja, saya pikir lagi wiridan, lagi zikiran, lagi pegang HP Pak, musibah ada. Ya kalau anak-anak sih baca Quran di HP keren benar, hujan dah turun. Iya, dia baca bukan itu. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah orang-orang yang tadi hidupnya sakinah, tentram, tenang, nyaman, mantap.